Kemudian Allah berfirman, wasyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan rembulan bihusban. Husban di sini secara bahasa bisa kembali kepada dua makna. Husban bisa artinya putaran yang berputar pada roha. Roha itu dahulu kalau orang ingin menggiling biji maka mereka putar dengan suatu alat, apa namanya Mas bahasa Indonesia? Alat penggilingan yang diputar. Sehingga biji-biji tersebut digiling dengan alat penggulungan tersebut yang disebut dalam bahasa Arab dengan ar-roha. Ya, maka kata mereka maksudnya ayat ini asy-syamsu wal qamaru bihusban, yaitu matahari dan rembulan beredar sesuai dengan edarannya. Sesuai dengan edarannya. Pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya bihusban maksudnya ada semacam dalam alat tersebut ada semacam kayu yang bulat. Kata mereka maka matahari dan rembulan bihusban maksudnya bulat. Al-aflaq mustadirah. Kata mereka seluruh benda-benda langit bulat. Seluruh benda-benda langit bulat. Ini pendapat. Pendapat yang lain maksudnya asy-syamsu wal qamaru bihusban, maksudnya husban dari hasabtu, hisaban, yaitu hitungan. Bahwasanya matahari dan rembulan berjalan dengan hitungan yang sudah ditentukan. Dengan adanya matahari dan rembulan, maka manusia bisa menghitung tahun, bisa menghitung hari, bisa menghitung bulan. Ya. Seandainya setiap setahun penuh siang terus, orang bingung. Ya. Umur dia sudah berapa tahun? Dia tidak tahu. Umur dia sudah berapa bulan? Dia tidak pernah tahu. Seandainya 1 tahun full selalu malam tidak ada siangnya, ya, bulan tidak pernah muncul dan bulan tidak pernah tenggelam misalnya, maka seorang tidak tahu bagaimana dia menghitung. Maka di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan siang dan malam. Allah menjadikan matahari, ya. Allah menjadikan rembulan. Rembulan punya untuk menghitung berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ibadah, matahari juga diperlukan untuk menghitung yang lainnya. Dua-duanya bisa dita'lamu adadas sinina wal hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala agar kalian bisa menghitung tahun dan kalian bisa menghitung yang lainnya. Ini 3 tafsiran dalam ayat ini. Saya ulangi yang pertama. Kata mereka bihusban artinya matahari dan rembulan beredar pada orbitnya. Dan ini secara ilmu fisika sekarang benar, ya. Kemudian ada yang mengatakan bihusban maksudnya al-aflaq mustadira, seluruh benda-benda langit semuanya bulat, ya, termasuk bumi. Termasuk bumi bulat tidak datar, ya. Ini pendapat dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menukilkan ijma' dalam beberapa buku beliau seperti dalam Majmu' Fatawa. Ya, demikian juga dalam kitab beliau Bayan Talbis Al-Jahmiyah bahwasanya para ulama ijma' bumi itu bulat. Bumi itu bulat, ya. Adapun firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kami jadikan bumi sebagai hamparan, artinya secara kita lihat memang bumi hamparan, dataran yang luas, ya. Allah berbicara tentang apa yang dilihat oleh seseorang di hadapan dia, bumi itu apa? Berupa hamparan sehingga mudah untuk dibangun bangunan, mudah untuk bercocok tanam, ya. Sesekali dihiasi dengan gunung, sesekali dihiasi dengan sungai, tapi secara umum bumi itu apa? Terhampar dan datar sehingga layak untuk ditempati. Tetapi kata beliau, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahwasanya bumi itu bulat. Ada khilaf kah? Ya, sekarang mulai ada perdebatan antara bumi itu datar ataukah bulat, tetapi kalau saya sampaikan perkataan ulama, mereka mengatakan ijma' bahwasanya bumi itu apa? Bulat, ya. Saya lebih condong pada pendapat ini bahwasanya bumi itu apa? Bulat, ya. Karena di antara dalil yang disebutkan oleh para pendukung bumi itu bulat, kata mereka bahwasanya, ya, kita lihat pergerakan matahari dari dia mulai terbit sampai terbenam, ukurannya konstan, tidak banyak berubah. Berbeda dengan orang-orang berpendapat bahwasanya bumi itu datar, kata mereka matahari itu dekat. Tidak seperti yang dibayangkan oleh ahli fisika mengatakan jaraknya 150 juta tahun, tetapi jaraknya cuma dekat. Nah, kalau jaraknya dekat, tentu perubahan dia dari terbit sampai terbenam harusnya perubahan bentuknya, ukurannya kok sangat signifikan, ya. Karena kalau kita lihat benda dekat dengan kita, dia semakin jauh sangat kecil, kan? Paham tidak? Kita lihat pesawat misalnya dekat, kan? Kalau pas di atas kita, dia, tapi semakin jauh semakin apa? Menghilang. Karena jaraknya dekat. Tapi kalau kita lihat benda yang sangat jauh, dia akan konstan ukurannya seperti bintang dan yang lain. Ini di antara dalil sederhana bahwasanya bumi itu bulat. Demikian juga saya tadi baru baca dalil sederhana. Mereka sebutkan Burjul Khalifah. Antum tahu Burjul Khalifah? Tahu enggak? Tower yang ada di Dubai.
Antum belum pernah masuk kan? Ya, kalau saya pernah alhamdulillah. Makanya jadi ustaz. Saya sama istri sama anak ya. Jadi Burjul Khalifah itu tingginya 1 kilo kurang, 850 meter atau kurang dikit daripada itu. Atau kurang lebih. Di situ sampai disebutkan orang melaksanakan salat maghrib di 3 waktu. Karena bagian bawah dia maghrib terlebih dahulu. Bagian tengah agak belakangan dan semakin atas semakin apa? Belakangan. Paham tidak? Ya, semakin orang semakin tinggi dia bukanya semakin telat. Jadi sampai mereka salat maghrib di 3 waktu. Yang lantai bawah salat maghrib di luar, buka puasa di luar. Yang lantai tengah nunggu sebentar. Yang lantai paling atas nunggu lagi sebentar. Makanya mereka mengatakan di Burjul Khalifah, di Tower Khalifah tersebut, seorang bisa melihat matahari tenggelam 2 kali atau 3 kali. Ya tinggal dia lihat matahari tenggelam, kemudian naik lift ke atas, dilihat lagi matahari apa? Tenggelam. Ini menunjukkan bahwasanya bumi itu bulat. Kenapa? Semakin kita tinggi, kita semakin bisa melihat apa? Ke bawah jadi matahari, oh masih kelihatan. Tadinya sudah tenggelam, kelihatan lagi kan? Paham tidak? Ini kan bulan, ini bumi misalnya. Sekarang kita di bawah, matahari sudah tenggelam. Tapi kalau kita naik ke atas, kelihatan. Seandainya bumi itu datar, maka tidak merubah ente naik turun tetap aja enggak kelihatan. Paham tidak? Enggak paham juga enggak apa-apa. Cuma ya silakan yang berpendapat bumi itu flat, datar, boleh-boleh saja silakan. Saya hanya menyampaikan perkataan para ulama bahwasanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bumi itu bulat, dan saya sampaikan juga perkataan ahli tafsir, mereka mengatakan al-aflak mustadirah, bahwasanya benda-benda langit itu bulat. Wallahu taala alam bissawab.